Ka'bah adalah masjid yang pertama di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam firman-Nya, "Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil 'alamin." 69 fihi ayatun bayyinat maqam Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nas hajjal bait man istata'a ilaihi. Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadah manusia ialah Baitullah yang di Mekkah yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, di antaranya makam Ibrahim. Barang siapa memasukinya, Baitullah itu, menjadi amanlah dia. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Ali Imran 96-97. Di dalam hadits riwayat Imam Bukhari rahimahullah dan Muslim rahimahullah dari sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam Abu Dzar radhiyallahu anhu, ia mengatakan, "Ya Rasulullah, ayyu masjidin wudi'a awwala qala al-masjidul haramu, qultu thumma ayyun qala thumma al-masjid." Aku berkata, "Wahai Rasulullah, masjid apakah yang dibangun pertama kali?" Beliau Shallallahu alaihi wasallam menjawab, "Masjidil Haram." Aku bertanya lagi, "Kemudian masjid apa?" Beliau Shallallahu alaihi wasallam menjawab, "Masjid Al-Aqsa." Aku bertanya lagi, "Berapa rentang waktu antara keduanya?" Beliau Shallallahu alaihi wasallam menjawab, 40 tahun. HR Bukhari, Kitab Ahadits Al-Anbiya, number 3425, Al-Fath 7/124. Imam Muslim, Kitab Al-Masajid wa Mawadhi'ush Shalat, number 1161. Renovasi Ka'bah. Saat Muhammad Shallallahu alaihi wasallam berusia 35 tahun, kota Mekah dilanda banjir yang juga telah menyebabkan kerusakan pada Ka'bah. Sebelumnya, Ka'bah juga pernah terbakar akibat ulah seorang wanita yang sengaja membakarnya. Memperhatikan kondisi Ka'bah ini, orang-orang Quraisy berkeinginan untuk merenovasinya. Akan tetapi, mereka merasa takut karena Ka'bah memiliki tempat tersendiri di dalam hati mereka. Di samping itu, mereka juga merasa khawatir terkena bala atau musibah jika seandainya berani mengubah-ubah Ka'bah. Akhirnya, mereka pun membiarkannya saja. Dalam keadaan serba bimbang ini, muncullah salah seorang dari mereka, seorang laki-laki, yang bernama Al-Walid bin Mughirah. Dia berkata, "Apa tujuan kalian menghancurkan Ka'bah? Untuk merenovasi atau merusaknya?" Mereka menjawab, "Untuk memperbaiki." Maka Al-Walid pun berkata, "Allah tidak akan membinasakan orang-orang yang melakukan perbaikan." Kemudian dia mengambil alat dan mulai menghancurkan Ka'bah. Sementara itu, masyarakat lainnya masih merasa takut. Mereka menunggu hingga keesokan harinya sambil melihat keadaan Al-Walid. Jika Al-Walid tertimpa musibah, mereka bertekad tidak akan merenovasinya. Namun, jika tidak, mereka akan ikut andil dalam perbaikan Ka'bah ini. Ternyata, pada keesokan harinya, mereka melihat Al-Walid masih dalam keadaan sehat dan kembali melanjutkan pekerjaannya tanpa tertimpa apapun. Melihat hal ini, orang-orang Quraisy pun lantas ikut melibatkan diri untuk memperbaiki Ka'bah. Dalam merenovasinya, orang-orang Quraisy sepakat membagi wilayah yang direnovasi menjadi beberapa bagian dan direnovasi oleh suku-suku tertentu. Mereka juga sepakat untuk tidak menggunakan harta haram dalam merenovasi Ka'bah, tidak akan menggunakan hasil zina, riba, ataupun pendapatan yang diperoleh karena menzalimi orang lain. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ikut membantu renovasi Ka'bah bersama Al-Abbas. Saat diminta menaruh sarung di pundak untuk menghindari goresan batu, beliau tersungkur lalu berkata, "Sarungku, sarungku."
menunjukkan Allah menjaga beliau dari membuka aurat, meski saat itu telanjang dianggap biasa oleh orang Quraisy. Bahkan tawaf pun dilakukan tanpa pakaian. Kebiasaan itu kemudian dihapus Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang tawaf telanjang dan mengumumkan, mulai tahun ini tidak boleh ada musyrik berhaji dan tidak boleh tawaf telanjang. Ketika renovasi Ka'bah sampai pada peletakan Hajar Aswad, suku-suku Quraisy berselisih hingga hampir berperang. Akhirnya mereka sepakat, orang pertama yang masuk lewat pintu Bani Syaibah menjadi penengah. Ternyata yang masuk adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu mereka berkata, Al-Amin yang terpercaya telah datang. Dengan kebijaksanaan beliau, perselisihan dapat diselesaikan tanpa pertumpahan darah. Rasulullah memberi solusi adil dalam sengketa peletakan Hajar Aswad. Beliau meletakkannya di kain, lalu tiap kabilah mengangkat bersama, dan beliau sendiri menaruhnya di tempatnya. Dengan cara ini, beliau digelari Al-Amin yang terpercaya. Namun dalam renovasi Ka'bah itu, Quraisy tidak mampu mengembalikannya sesuai bangunan Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga Hijr Ismail berada di luar Ka'bah dan pintu hanya satu di sebelah timur dibuat tinggi agar tidak sembarang orang masuk. Rasulullah pernah bersabda bahwa jika bukan karena kaumnya baru lepas dari kekufuran, beliau akan merombak Ka'bah, menambah pintu timur dan barat, serta memasukkan Hijr Ismail ke dalamnya. Ibnu Zubair radhiyallahu anhu kemudian mewujudkan hal itu. Tapi setelah ia terbunuh, Al-Hajjaj mengembalikannya seperti semula, dan kondisi itu bertahan hingga sekarang. Renovasi Ka'bah pada masa jahiliyah memperlihatkan bagaimana Allah menjaga kehormatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sejak sebelum diangkat menjadi nabi. Beliau terpelihara dari membuka aurat, dipercaya menyelesaikan perselisihan Quraisy tentang Hajar Aswad dengan penuh hikmah, dan digelari Al-Amin. Peristiwa ini juga menunjukkan keterbatasan Quraisy yang tidak mampu mengembalikan Ka'bah sesuai bangunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Belakangan, Ibnu Zubair mencoba mengembalikannya sesuai sunnah, namun Al-Hajjaj mengubahnya lagi dan kondisi itu bertahan hingga kini. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan menambah iman serta wawasan kita. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah sejarah Islam berikutnya.